rekan-rekan mahasiswa yang mengambil keamanan informasi kali dalam daring pasca S ya. Kita sudah sampai ke yang ke-10 ya. Saya ingatkan, jangan lupa melakukan presensi download LMS-nya, dan setelah itu Anda simak video ini dan baca materi. Setelah itu baru Anda menjawab kuisnya. Baik, kita akan mulai materinya, yaitu bicara tentang materi yang ke-10, yaitu standar kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebagai pendahuluan di sini, peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara sudah merupakan tuntutan kita bersama, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tuntutan itu berkembang dalam rangka mempersiapkan terwujudnya tatanan masyarakat informasi sebagaimana di program dalam KTT ya, masyarakat informasi atau WhatsApp Information Society WSIS di Jenewa pada bulan Desember 2003. Nah, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, perlu adanya kerjasama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, bentuk kerjasama tersebut dapat berupa pemberian data kualifikasi kerja yang dibutuhkan oleh industri pelaku usaha, sehingga lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi. Nah, standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan ke dalam standar kompetensi bidang keahlian yang merupakan refleksi dari kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang atau seseorang yang bekerja dalam bidang tersebut. Nah, selain itu, standar tersebut memiliki ekuivalen yang kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain, bahkan berlaku secara internasional ya, sehingga akan memudahkan tenaga-tenaga profesional Indonesia untuk bekerja di mancanegara atau di luar negeri ya. Pengertian daripada standar kompetensi ya. Nah, konsep dasar standar kompetensi ini ditinjau dari segi etimologinya terbentuk dari kata dasar standar dan kompetensi. Nah, kata standar ini diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati ya. Nah, sedangkan kata kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang mencakup penerapan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan sikap sesuai dengan kondisi yang disyaratkan. Nah, dari kedua pengertian tersebut, maka standar kompetensi diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Nah, standar kompetensi ini tidak berarti hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas, tetapi dilandasi pula bagaimana serta mengapa tugas itu dikerjakan. Dengan kata lain, standar kompetensi ini meliputi faktor-faktor yang didukung seperti pengetahuan, kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja, serta kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi lingkungan yang berbeda. Standar kompetensi merupakan rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan,
sikap kerja sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. Nah, dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan memahami ada part ya di sini ya, bagaimana mengerjakan sesuatu tugas pekerjaan, kemudian bagaimana mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan bila mana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula. Yang terakhir adalah bagaimana menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah dan atau melaksanakan tugas pekerjaan dengan kondisi yang berbeda. Nah, standar kompetensi ini dapat dimanfaatkan pada yang pertama lembaga pendidikan dan pelatihan ya, kemudian dunia usaha, kemudian di situ ada standar-standarnya, kemudian lembaga sertifikasi profesi yang sering kita dengar ya. Nah, struktur kompetensi model RMCS ya adalah suatu standar kompetensi minimal itu memuat unsur-unsur sebagai berikutnya. Ada kode unitnya, judul unit, uraian unit, subkompetensi atau elemen, kemudian kriteria untuk kerja, kondisi untuk kerja, tujuan penilaian. Nah, pada rumusan unit kompetensi juga dimasukkan level kompetensi kunci dan bobotnya ya. Nah, ini penjelasan masing-masing ya, silahkan dibaca. Kode unit apa? Kode unit ini dimasukkan untuk mempermudah dalam pengolahan ya. Kode itu kan untuk mensimpelkan sesuatu ya. Kemudian judulnya adalah judul pekerjaannya, kemudian uraiannya itu deskripsi singkat ya, gambaran singkat dari kompetensinya. Kemudian kompetensi atau elemen adalah kompetensi yang merupakan dasar pembentukan bangunan unit kompetensi atau merupakan unsur aspek utama dari yang dibutuhkan untuk tercapainya kompetensi tersebut. Kemudian di sini ada unjuk kerja ya, ini adalah pernyataan untuk mengidentifikasi hasil akhir yang diperlukan atau dinilai. Ada kondisi unjuk kerja, ini merupakan informasi tentang di mana kompetensi tersebut akan diberlakukan dan memuat ketentuan lain yang menjadi dasar untuk menetapkan indikator kriteria kerja. Nah, kemudian ini adalah acuan penilaian sebagai indikator kompetensi dapat memberikan yang pertama aspek kompetensi yang diperlukan, memberikan tekanan pada saat penilaian, kemudian penilaian yang perlu dilakukan bersama, kemudian pengetahuan yang diperlukan terkait dan mendukung tercapainya kompetensi tersebut. Kemudian terakhir adalah penjelasan tentang metode penilaian. Nah, level kompetensi ini dimaksudkan sebagai pengelompokan tingkat kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Baik, kita lanjutkan ya. Level 1 di sini mengerjakan tugas rutin menurut cara yang telah ditentukan. Ini bersifat sederhana, merupakan pengulangan setelah suatu itu sering diperiksa perkembangannya. Ya, maka untuk kerja level 1 ini adalah kemampuan yang dibutuhkan pekerjaannya sederhana, berulang-ulang. Yang untuk level 1 ini harus mampu, ini sudah sederhana yang melakukan proses, kemudian menilai mutu berdasarkan kriteria. Demikian juga untuk level 2 ini mengerjakan tugas luas lebih rumit ya. Nah, ini ada kriterianya ya. Merupakan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk menjelaskan pekerjaan, menentukan pilihan ya. Kemudian level ini juga harus mampu, ada standar di sini. Ini level 3, silahkan dibaca, dilanjutkan. Nah, kemudian dari hal-hal yang disampaikan tadi ada namanya kompetensi kunci ya. Kompetensi kuncinya adalah kemampuan dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan suatu industri atau bidang usaha. Nah, kompetensi kunci harus ini merupakan hal penting ya untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan lanjut. Nah, kompetensi kunci ini pada dasarnya meliputi bisa bahasa dan komunikasi, matematika, ilmu pengetahuan alam, pemecahan masalah, kemudian pengertian kultural, pribadi antar pribadi, kemudian merencanakan dan mengorganisasikan. Nah, ini dia
kompetensi kunci tadi terdiri dari ya mengumpulkan tadi menganalisa dan sebagainya, ada 7 ya, bagaimana termasuk bagaimana menggunakan teknologi. Kemudian model standar kompetensi, model ini adalah pengembangan standar kompetensi adalah RMCS ya, yang telah digunakan di negara-negara Asia Pasifik. Standar kompetensi model ini disusun menggunakan multi scale dengan cara menggunakan kompetensi yang ada di industri. Ya, model standar kompetensi RMCS ini bersifat fleksibel dan mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan mendatang, dan ada industri, ada perusahaan yang mampu maupun organisasi lainnya. Nah, ini contoh yang model RMS ya, ada kode unitnya apa, kode unitnya, kemudian uraiannya di sini, kompetensi kualifikasi di sini banyak hal ya. Misalnya di sini adalah kualifikasi jabatan itu adalah kemampuan orang untuk melaksanakan tugas dan kelompok ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca detailnya. Nah, ini sudah masuk contoh ya. Ini ada kompetensinya di sini yang membutuhkan kriteria untuk kerjanya di bagian sini ya. Kemudian kondisi kerjanya di sini apa saja, misalnya menjelaskan suatu konteks dan lain sebagainya. Nah, acuan penilaian nanti di sini ya. Ini kriterianya menjelaskan, kemudian nanti dikasih bobot di sini berapa nilainya, misalnya disepakati kalau bagus sekali itu 100, paling rendah itu 0 bisa juga, atau menggunakan ring 0 sampai 10 ya. Ini contoh standar kompetensi operator komputer ya, yang paling sederhana, ini harus bisa ngetik, kemudian harus bisa mengoperasikan dan sebagainya. Kalau operator muda lebih tinggi sedikit, kemudian operator media lebih tinggi, dan operator utama lebih tinggi ya, ini contoh aja ya, sehingga kode unit di sini dibuat tujuannya apa, kemudian di sini diuraikan elemen-elemennya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada batasan variabel di sini berlaku untuk sekolah tinggi informasi dan komunikasi di bidang operator ya. Nah, unit terbatasnya. Kemudian di sini ada beberapa panduan penilaiannya ya, pengetahuan keterampilan penunjang, kemudian konteks penilaian, aspek penting, kemudian kaitannya dengan unit lain juga harus dinilai ya. Nah, ini dia kompetensi kunci tadi, tingkatnya di sini tulis ya, nomor 1 dia tingkat 1 apa tingkat 2 dan seterusnya ya. Nah, itu mungkin untuk materi yang ke-10 ini, silahkan dibaca detail slide-nya ya. Sekali lagi saya ingatkan, silahkan Anda baca dulu slide materinya perdalam. Nah, pertanyaan dari soal kuis yang slide itu ya. Kalau hanya Anda mengandalkan langsung menjawab, itu pasti soalnya nanti akan kecil. Lagi tidak mendengarkan. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan sekali lagi, ini masih masa PPKM ya, pemberlakuan batasan masyarakat. Kalau tidak penting sekali yang ada di wilayah Jawa dan Bali, tolong keluar, dan kalaupun sering keluar tuh gunakan masker dan sebagainya. Ini munculnya varian D itu sangat banyak sekali yang terpapar gitu. Baik, saya kira demikian, kita semua doa kita sehat, selamat, pandemi ini segera berlalu. Demikian, terima kasih, selamat pagi.